Saya ingin langsung Bu Irma menanggapi tadi pernyataan Gus Ipul sudah dilakukan kok sesuai arahan Presiden. Iya, saya kira kalau memang ingin mendapatkan data akurat, saya lebih setuju ke sistem yang pertama dari rapat desa, kemudian kepala desa akan menyampaikan kepada dinas kemudian ke kementerian, kan seperti itu. Kalau Pak Menteri tadi menyampaikan soal cek bansos ya, dengan program cek bansos, perlu juga Pak Menteri tahu bahwa di daerah itu internet masih susah, blank spotnya masih banyak sekali. Nah, kedua, rakyat Indonesia, rakyat kita juga di daerah banyak yang belum punya HP Android, Pak Menteri. Jadi bagaimana mungkin kita dapat menggunakan sistem yang kedua tadi, yang melalui cek bansos tadi, kalau internetnya juga banyak blank spotnya, kemudian masyarakat kita juga di daerah banyak yang belum punya Android, ya, saya kira program atau sistem itu nggak akan berjalan dengan bagus. Tingkat keakuratannya pasti, ya, menurut saya akan jauh sekali bisa dipertanggungjawabkan kalau melalui cek bansos. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara akurat, aktual, relevan, signifikan dengan model yang Pak Menteri sebut tadi. Sebenarnya sudah ada beberapa perguruan tinggi yang melakukan riset tentang kemiskinan dengan tingkat akuransi itu sangat-sangat tinggi. Karena selain Pak Menteri tadi menyebut soal grounded, itu juga dicek dengan drone. Kata kunci pertamanya adalah bagaimana spasialnya itu berjalan, lalu kita tahu titik-titik di mana kemiskinan itu tersedia. Baik. Jadi bukan cuma kalau Pak Menteri bilang ini ada tingkat partisipasi, ada tingkat formal juga dibangun, tapi kemudian kata kunci berikutnya adalah bagaimana kalau yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara relasi top down bottom up. Itu kan bahasa lain top down bottom up. Nah, top down bottom up itu sekarang sudah bisa dibantu dengan metode dengan teknologi. Dengan teknologi untuk menunjuk bahwa oh iya si anu miskin rumahnya sekian, dengan katakan sekarang kami sudah punya 39 indikator sehingga kriteria bisa diperdebatkan. Baik. Bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita ngelihat lapangan bahwa sesungguhnya memang yang disebut sebagai miskin itu miskin. Oke, itu soal gitu data nanti diperbaiki ya Pak Nursi, tapi yang paling penting kita bahas judulnya karena ini juga sudah menjadi masalah. Tadi sudah dibahas juga, ini untuk dipisahkan ya, tadi Pak Nursi sampaikan soal judul dan juga bagaimana data yang akurat dan juga aktual. Nah, kita bahas soal judulnya ini bagaimana memberantasnya, karena ini sudah menjadi masalah. Bu Irma dulu. Saya kira begini, kita perlu menggarisbawahi kenapa orang terlibat judul. Ya. Pertama tentu karena dia miskin. Kenapa dia miskin? Karena lapangan pekerjaan nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosial. Dari sisi sosial. Yang namanya masyarakat kita ini kan banyak yang kepo. Ya, kalau ada sesuatu tuh ikut-ikutan. Nah, itu dari sisi sosial. Kemudian dari sisi psikologis, karena lapangan pekerjaan nggak ada, nggak kerja, stres dia. Ya mau nggak mau akhirnya penerima bansos, dia terima duit dari bansos, ya dia mau dapat keuntungan yang lebih besar, dapat uang yang lebih besar, ya dia main judi. Nah, terakhir menurut saya teknologi, kemudahan akses untuk bisa melakukan judi online. Untuk itu maka Menkomdigi itu harus promosi judul ini ya harus di take down gitu loh. Kalau enggak ya nggak bakal bisa selesai. Dari kira itu penting untuk digarisbawahi oleh pemerintah agar pemain-pemain judi online ini bisa diberantas. Nah, dari 4 sisi itu harus betul-betul pemerintah komit. Semuanya harus diturunkan. Bagaimana caranya? Ya ada ketegasan di sana. Saya kira itu. Masalah sosial, psikologis, kemudian juga teknologi, maka harus di take down tuh situs-situsnya ya. Nanti kita bahas lagi lebih detail. Karena promosinya kan luar biasa. Karena promosinya luar biasa, itu yang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.